Welcome, welcome, Revoniers. Selamat malam, teman-teman semuanya. Apa kabar yang udah hadir? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan sehat-sehat terus ya, semuanya supaya bisa ngikutin nih sesi hari ini. Dan selamat datang di mini course Data Analytics. Mungkin kalian hari ini udah lihat-lihat ya agendanya di Discord. Kita bakal bahas apa sih? Nah, hari ini kita bakal ada expert sharing session di mana nanti teman-teman akan dapetin sharing-sharing langsung dari praktisi di bidang data analytics yang akan menceritakan tentang real case tadi di industri ataupun perusahaan mereka. So pastinya bakalan seru banget dan bakalan daging banget. Jadi yang mau siapin catatan silahkan siapin catatannya. Dan hari ini akan membawakan sesi expert sharing session adalah Kak Bandi Wijaya. Kak Bandi ini merupakan Head of Reporting and Analytics di Grup M. So, enjoy sesinya. Mungkin teman-teman udah langsung pada nggak sabar ya. Dan sepertinya Kak Bandinya juga udah ready mau sharing-sharing. Dan mungkin boleh langsung aku persilahkan Kak Bandi untuk dimulai nih sesinya dari sekarang. Thank you, Cita. Halo teman-teman, masih semangat kan ya? Oke, masih. Good to hear. Saya senang banget karena jadi salah satu pembicara buat For You. Dan hari ini kita akan ngomongin apa? Hari ini kita akan ngomongin mengenai the art of analytic in digital marketing. Tapi sebelum itu, saya mau jelasin dulu siapa saya, gitu ya. Nama saya Bandi Wijaya. Saya sebagai Head of Reporting and Analytics di Grup M Indonesia. Fun fact about saya tuh bukan jurusan IT ataupun elektro ataupun mechanical. Jurusan saya adalah financial management. Jadi jauh urusannya dengan data, jauh urusannya dengan teknologi. Before I join Grup M, saya tuh join di Nielsen. Itu salah satu company yang provide data juga. Jadi saya belajar dari mengenai data itu semua dari Grup M, dari Nielsen dan bring it into Grup M. So buat teman-teman yang nanya jurusan apa aja bisa nggak sih berkarirnya atau mau switch karir ke data, ke teknologi gitu, itu bisa ya jawabannya. One of the example adalah saya sendiri gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin apa? Ini adalah core-nya malam ini sebenarnya. Tadi Kak Jela sama Kak Kris udah ngomongin tentang appetizer-nya. Hari ini kita akan ngomongin core-nya, the art of analytics in digital industry, dan ada 3 core yang mau saya ngomongin di sini. Yang pertama, what makes analytics attractive in digital marketing industry gitu ya. Yang kedua, what data or metrics are important to the clients. Apa sih yang clients itu pengen lihat dari semua data ini, dan gimana mereka menggunakan data. Yang terakhir ini gimana how can data itu help marketers itu untuk achieve their goal gitu ya. Jadi ada 3 topiknya, subtopik yang akan kita obrolin malam ini. Tapi sebelum kita mulai ke core-nya masing-masing di sini, saya mau tanya ke teman-teman dulu, ada yang tahu nggak kenapa harus digital marketing? So, saya kalau selalu jadi pembicara, saya akan selalu mulai dengan why. 5 double H and 1 H gitu ya. Kenapa harus digital marketing? Karena dunia semakin digital, yap, betul, mengikuti zaman, ya, shifting era, ya. Karena penyebaran yang lebih masif dibanding conventional method. Good thing, ya, lebih luas targetnya. Era sosmed, ya, it's one thing. Social media, ya. Perilaku konsumen juga berubah, that's a good point. Ya. Nah, salah satu alasannya karena ini adalah data yang saya peroleh, kenapa sih digital marketing gitu ya. Ini adalah ad spend. Ad spend itu adalah total spendingnya dari advertiser, jumlah uang yang dikeluarkan oleh advertiser itu untuk masing-masing channel. Jadi marketing itu punya banyak channel gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya omni channel. Omni channel itu kayak kakinya gurita gitu.
kakinya banyak gitu, jadi dia channelnya itu punya banyak juga gitu, bukan cuma satu channel. Dulu mungkin ada yang namanya multi channel, tapi sekarang dikenalnya sebagai omni channel gitu. Nah, dari omni channel ini dulu mungkin banyak kan advertiser itu spend duitnya di TV gitu ya. Tapi sepanjang tahun dari 2015 sampai 2020 dan sampai sekarang juga di digital itu ad spend-nya itu semakin meningkat. Kalau kalian teman-teman bisa lihat di sini yang saya merahin itu adalah ad spend dari 2015 in million dollar gitu ya, sampai 2020 dibanding dengan 2015, which is dalam waktu 6 tahun, ad spend-nya untuk digital itu 3 times. Sedangkan kalau kita lihat dari TV gitu, signifikansinya nggak setinggi dari digital gitu. One of the things apa digital, karena salah satu alasan lain lagi adalah kita ke slide yang ini. Ini mungkin nge-reflect saya sendiri dan teman-teman sendiri ya. Ini adalah salah satu survei yang membuktikan kalau di Indonesia untuk umur 16 sampai 64 tahun, total daily time in hours gitu untuk orang-orang umur 16 sampai 64 itu consumes internet itu mencapai 8 jam. Dan 8 jam itu dibagi-bagi, ada yang buat sosial media 3 jam gitu buat yang radio ataupun lihat yang broadcast yang lain. Jadi yang surfing di internet tuh sekitaran 8 jam. Ini menjadi indikator penting buat advertiser kenapa mereka harus masuk ke digital marketing. Karena one of the things adalah kita lihat consumer yang spend time di digital itu shiftingnya lumayan banyak dibanding dengan yang konvensional. Konsumsi konvensional tuh contohnya kayak TV ataupun kayak billboard ataupun kayak koran gitu ya, magazines atau newspaper gitu. Itu udah mulai berubah shiftingnya. Dulu mungkin pajak yang masih konvensional, tapi sekarang semenjak ada smartphone, penetrasi smartphone gitu, terus teknologinya 4G, 5G, even yang sekarang metaverse gitu, jadi konsumsi medianya lebih banyak ke dunia digital. Itu salah satu alasan keduanya. Alasan ketiga, yang paling menarik adalah, teman-teman tahu nggak sih, dari total time spend-nya orang Indonesia itu sekitaran 8 jam, ternyata kalau dibandingin dengan country lain, dibandingin dengan across the globe, Indonesia itu one of the highest gitu ya. Indonesia tuh kalau di Asia Tenggara mungkin dia urutan ketiga ataupun keempat gitu di Asia Tenggara. Satunya masih ada Filipina, Malaysia gitu ya. Kita tuh Thailand gitu ya. Kita nomor 4 untuk konsumsi internetnya. Jadi quite high untuk dibanding dengan country lain, dan kita tuh masih banyak chance-nya. What I mean with chance, sekarang penetrasi internet itu belum merata di Indonesia. Total itu ada 23% yang masih belum terjamah oleh internet. Jadi secara populasi, kalau kita bandingin dengan negara-negara ASEAN, yang Thailand hanya jumlah penduduknya sepertiganya Indonesia dibandingkan dengan Indonesia, 23% yang belum terjamah itu artinya kita masih banyak banget opportunity buat drive di internet, drive di digital, including drive di digital advertising gitu ya. Oke, ini kita ngomongin, kita udah mulai masuk sedikit, tapi kita belum masuk ke core-nya. Saya mau ngomongin type of media. Teman-teman ada yang tahu nggak sih type of media itu secara media channel itu ada tipenya apa aja? I give you clue ya, I give you clue. There is a three group of media gitu. Media digital konvensional, yep, almost. That's one of the category, but we are not talking about digital and konvensional in this case. Kenapa saya mau ngomongin mengenai type of media ini? Karena saya mau bring teman-teman ke high level understanding dulu sebelum saya masuk ke core-nya yang saya mau ngomong. Oke, ATL, BTL, good. ATL, BTL, digital, above the line, below the line, ya. Yeah. Audio visuals. Okay, broadcast media, not really. So let's take a look tipe-tipe media itu ya. Tipe-tipe media itu berdasarkan tipenya itu ada 3.
Yang pertama ada own media. Own media itu maksudnya apa sih? Own media itu adalah kalau saya sebagai advertiser, contohnya Unilever gitu ya. Unilever itu dia udah punya channel sendiri atau dia punya kayak tim sendiri yang kita sebutnya kadang in-house gitu ya, yang mengelola media-media marketingnya mereka gitu. Contohnya mereka punya blog, mereka punya website gitu ya, mereka punya mobile apps yang di-develop sendiri gitu. Mereka punya kayak goodwill atau social presence mereka gitu ya. Itu yang mereka punya sendiri, atau yang kalau digitalnya dari sisi digital mereka punya kayak Instagramnya mereka sendiri, mereka punya kayak TikToknya mereka sendiri yang dikelola sendiri. On the other side, yang own media ini biasanya yang organik kita sebutnya, atau yang mereka punya yang nggak berbayar gitu. Mereka organik karena nggak bayar sama sekali. On the other side, there is a paid media. Paid media ini namanya juga paid media. Jadi ini yang semuanya serba berbayar dan bentuknya tuh bisa macam-macam. Bisa lewat TV gitu. TV itu kan berbayar kan. Gitu. Contoh tadi Unilever gitu. Unilever bayar agensi untuk iklanin di TV gitu. Jadi dia berbayar. Terus ada yang digital. Digital tuh banyak lagi. Nanti kita akan zoom in ke paid medianya khusus yang digital gitu ya. Yang ketiga itu adalah earn media. Earn media ini yang sifatnya earn media ini yang sifatnya ini kayak invincible hand-nya di market, yang kayak misalkan Unilever misalkan bikin satu event dan itu viral karena viral itu diomongin sama semua netizen gitu di Twitter gitu contohnya. Itu yang dia nggak bayar apapun, Unilever nggak bayar apapun, dan dia nggak melakukan apapun as organik, tapi dia menjadi viral karena namanya disebut-sebut terus. Nah, itu disebut sebagai earn media gitu, yang tanda kutip invincible hand tanpa dilakukan oleh paid ataupun own. Contoh yang paling yang sekarang mungkin lagi hype, kalau teman-teman masih baca berita gitu, yang kasusnya Alfamart dengan coklat gitu. Nah, itu adalah yang contoh paling bagus gitu. Viral itu adalah contohnya dari earn media. Oke. So far so good ya, kita lanjut ke next-nya. Nah, sekarang tadi saya ngomongin mengenai paid media, tapi saya mau zoom in ke paid media itu dalam bentuknya apa aja. In this case, saya mau ngomong dari sisinya grup M. Paid media itu kayak gimana sih di grup M gitu ya. Nah, di grup M itu ada 6 media channel, yang paid media channel, yang kita punya capability-nya sih gitu. Yang pertama adalah SEM and SEO. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak SEM itu apa sih? SEO itu apa sih? Apa sih bedanya SEM dan SEO? Ayo, put di responsnya di kolom chat ya. SEM, Search Engine Marketing. That's right. SEO, Search Engine Optimizations. Yes. Yes. SEO Organic. That's right. That's right. That's true. Cool. So SEM itu adalah stand for Search Engine Marketing, dan dia tuh biasanya disebut sebagai paid search. Simpelnya ada paid search. SEO itu Search Engine Optimizations, itu yang organik gitu ya, kita bilangnya search tapi organik gitu. Nah, bedanya apa sih? Kenapa harus hand in hand? Kenapa harus ada SEM? Kenapa harus ada SEO gitu ya? SEM dan SEO ini it must be hand in hand karena ini bertautan satu sama lain gitu, berkaitan satu sama lain gitu ya. Nah, di sini grup M tuh punya capability di SEM dan SEO, dan saya mau ngomong mengenai tools-nya yang dipakai apa sih biar teman-teman tuh bisa nyambung gitu. Tools-nya itu ada yang namanya Google Ads, ada Bing Ads. Jadi kalau teman-teman buka Google, teman-teman cari coklat sekarang, mungkin teman-teman bisa lihat yang paling atasnya itu ada tulisan ad-nya, di bold tebel ad gitu ya. Misal yang keluar Cadbury ataupun Silver Queen gitu. Itu adalah contoh dari paid search gitu. Dia akan ngarahin, mungkin bisa ngarahin ke e-commerce, bisa ngarahin ke websitenya brand tersebut. Itu adalah paid search. Nah, yang organik itu kalau teman-teman cari, itu dia nggak ada tulisan ad, tapi dia muncul paling awal gitu. Misal contoh yang paling atas adalah websitenya dari Cadbury gitu. Itu adalah yang
paling atas yang organik, tapi dia yang top ranknya gitu. Nah, itu antara bedanya antara yang paid sama yang organik gitu ya. Nah, di Indonesia menurut teman-teman, siapa sih yang menguasai pasar search-nya di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Right. Google. Google itu di Indonesia menguasai sekitaran 83% market share-nya ya, dibanding kayak misalkan Gatot Kaca, ya, that's also true. That's also one of the innovations of the government ya. They try to bring the capability of Google search as well. But the good thing is Google itu punya 83% market share, dan in other country itu bisa beda-beda. Kayak di Australia mungkin Bing itu masih punya power gitu. Bing itu sekitaran 40 to 50 in Australia gitu. Tapi in Indonesia kita tuh banyak pakai Google gitu ya. Nah, itu one of the paid media channel. Jadi yang pertama adalah search, yang organik ataupun paid. Yang kedua, nah ini saya yakin teman-teman pasti punya salah satunya ini semua ya. Be it itu di Twitter, Instagram, TikTok, atau dulu kalau anak-anak dulu yang masih pakai pet, saya dulu masih pakai pet, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya pet ya. Friendster ya, yang udah dulu pasti tahu tuh evolution of social media. Nah, sosial media ini sekarang jadi hype banget gitu ya, dan salah satu yang channel yang paling disukain sama advertiser gitu untuk paid media channel gitu. Nah, ini banyak ya, LinkedIn itu termasuk, YouTube itu bisa dikategorize sebagai sosial media gitu ya. Dulu masih ada pet gitu ya, kalau teman-teman lihat ini masih ada pet dulu, ada pet sekarang udah nggak ada lagi. Snapchat yang dulu terkenal mungkin sekarang nggak terlalu terkenal kayak TikTok gitu. Itu yang tipe yang kedua. Nah, yang ketiga itu programmatic. Ini yang tadi Kak Kris sudah cerita gitu, programmatic. Dia sekarang desain in programmatic gitu. Programmatic itu ngapain aja sih sebenarnya? Programmatic ini sebenarnya kayak method of buying-nya yang melalui program kayak yang Kak Kris bilang. Dan saya mau tegasin di sini mengenai kayak placement-nya tuh ada di mana sih? Placement-nya programmatic itu teman-teman di sini kalau baca berita online itu pakainya apa ya? Portal berita online gitu misalkan. Outlook, Line Today, oke. Interesting. Detik, ya, Kompas.com, CNN, Kompas. Nah, salah satu iklan yang muncul di portal berita online itu mungkin di setup sama Kak Kris ya sebelumnya ya. Lambe Tura, oke. Oke, menarik. Nah, yang saya mau tegesin di sini adalah programmatic itu dia buying metodenya tuh melalui program, dan biasanya placement-nya tuh ada di website ataupun di app portal berita gitu, ataupun ada di OTT yang tadi Kak Kris bilang. Jadi untuk teman-teman yang belum punya basicnya digital marketing, at least teman-teman tahu programmatic itu placement-nya ada di mana. That's what I want to share with you guys. Untuk kalian yang misalkan mau tahu lebih jauh mengenai programmatic segala macam, itu bisa masuk ke review gitu ya, ambil take course-nya, ataupun bisa belajar melalui channel yang lain juga. Nah, yang keempat ini ada e-commerce. Ini yang penting, yang super duper penting sekarang, karena ini kayak menjadi suatu ujung tombaknya bagi advertiser buat menjangkau konsumennya lebih dekat gitu ya. Karena e-commerce ini bisa diakses dari manapun, dan lumayan mudah gitu buat audiens itu mau akses semuanya. Nah, e-commerce ini saya mau cerita gini, e-commerce ini ada dua tipe sekarang. Ada yang pertama, di e-commerce itu sendiri, itu kita bisa nampilin ads kan ya. Jadi ada ads di e-commerce itu, kalau teman-teman misalkan masuk ke salah satu e-commerce yang kuning ataupun yang hijau gitu, yang orange gitu atau yang hijau,
ataupun yang merah gitu ya. Teman-teman masuk ke situ misalkan search shampoo gitu. Itu kadang dia bisa nampilin foto dari produk itu tersebut ya, yang ada tulisannya ads gitu. Nah, e-commerce ini seiring berjalannya waktu, dulu mungkin nggak ada yang namanya iklan di dalam e-commerce, tapi sekarang itu ada iklan di dalam e-commerce gitu ya. Iklannya itu bisa macam-macam, iklannya bisa display produk, iklannya bisa cuma dari search katanya, jadi mereka mencoba membuat algoritmnya semirip mungkin seperti yang ada di Google gitu. Jadi kalau teman-teman ketik shampoo, dia akan keluar tuh algoritmnya shampoo siapa sih yang masang paid advertising di channel-channel itu yang akan muncul pertama kali gitu. Nah, teman-teman udah banyak banget ya, udah tahu ya tipe-tipe e-commerce ya, saya nggak perlu sebutin ya. Pasti udah pernah coba semua ya. Ya, yang hijau, yang orange, yang merah ya, udah pernah coba ya. Nah, yang kelima ini influencer. Influencer ini sekarang jadi very very channel yang bener-bener kayak ngeboost banget gitu loh. Lagi naik daun banget gitu, influencer ini. Influencer ini maksudnya apa sih? Influencer ini kayak kalau di media itu kita sebutnya KOL, Key Opinion Leader, atau kita sebutnya kayak ya influencer lah. Influencer itu kita bayar influencer, teman-teman siapa sih favorit influencernya atau yang paling dikenal gitu? Boleh dong di chat, di-put di chatnya. Nah, kita bayar mereka buat ngiklanin suatu produk atau brand gitu ya. Wah, banyak ya. Iya, ada bintang Emon, segala macam, Tashi, ya. Nah, one of the interesting thing yang akan saya share ke teman-teman untuk influencer ini adalah, influencer ini dulunya, kalau di-compare dengan TV gitu ya, revenue, in term of revenue ya, in term of revenue itu jauh banget. Tapi seiring berjalannya waktu, the industry is rise, the advertisers come in, the brand come in gitu ya. Revenue mereka ini, influencer ini, sekarang itu kalau dibandingin dengan satu TV channel itu, hampir-hampir mirip tuh industrinya. Jadi industrinya getting rise gitu ya. Dan cepat banget gitu rise-nya. Nah, teman-teman udah sebutin salah satu influencer yang teman-teman pernah lihat ya. Dan ini adalah saya pilih dua contoh. Sebenarnya banyak banget gitu ya influencer itu. Yang ini dua ini yang mega gitu ya, mega. Jadi influencer itu kita ada kategorisasi lagi, ada yang namanya mega, ada yang namanya super, ada yang namanya nano, ada yang namanya based on berbagai macam tipenya. Jadi ini salah satu yang lagi in-in-nya di grup M, juga lagi in-in-nya di advertiser juga lagi in-in-nya ini. Nah, ada satu lagi channel sebelum kita ke next slide yang mau saya kasih tahu ke teman-teman. Yang terakhir itu adalah affiliate marketing. Affiliate marketing ini sebenarnya baru dan makin populer aja sekarang. Makin populer. Jadi affiliate marketing ini sebenarnya kayak dia MLM, paling gampangnya MLM. Dan teman-teman tuh mau mewakili brand tersebut dengan teman-teman itu masuk ke dalam satu grup channelnya dia, misalkan dia masuk ke satu brand, terus teman-teman kayak Binomo itu contoh yang salah ya. Ini mirip tapi digunakan untuk brand, ningkatin brand dan sales satu produk ya, bukan untuk nipu-nipu ya. Nah, itu dipakai ketika teman-teman dapat kodenya gitu ya. Dapat kodenya, jadi setiap kali produk itu kejual dan pakai kode teman-teman dapat komisi di situ, dari situ. Nah, affiliate marketing ini lagi in banget sekarang. Ini salah satu contohnya kalau di Tokopedia gitu. Di macam-macam e-commerce itu kurang lebih ada lah dia affiliate marketingnya gitu. Jadi teman-teman join as one of the agent gitu, dapat code-nya dan share code-nya ke channelnya, ke grupnya teman-teman, dan bisa dapat fee dari situ. Nah, ini overall adalah 6 media channel atau capability yang Grup M punya sekarang, dan kenapa kita ini akan terus berubah seiring perkembangannya zaman, perkembangannya teknologi, itu akan terus berubah. Tetapi yang mau saya tegasin di sini adalah we have capability, Grup M itu akan ngikutin perubahan, dan kita tuh
sangat cepat mengikuti perubahannya. That's why we are the biggest gitu ya. One of the reasons gitu. Nah, next slide kita ngomongin digital ecosystem. Mungkin ini akan sedikit kayak blow up gitu, blow off your mind, karena digital ecosystem itu it's very huge. Even I don't know all of this thing gitu ya. I'm not really sure about all of this platform doing gitu. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, digital marketing itu, digital ecosystem itu it's very huge. There's a lot of tools, there's a lot of partners, there's a lot of technology. In every month, every quarter, every year, there must be new technology developed in digital ecosystem. What I want to say in here, digital ecosystem itu benar-benar kayak ruang yang begitu besar sehingga tidak ada sebenarnya orang yang bisa menguasai semua itu sendirian gitu. That's why partner itu become a partner itu it's important gitu. Nah, sekarang kita baru masuk nih mengenai yang pertama. What makes analytic attractive in digital marketing industry gitu. Setelah saya kasih tadi penjabaran dikit mengenai outlook-nya digital industry, terus digital ekosistemnya, menurut teman-teman kenapa sih digital industry, analitik di digital industry itu menarik gitu? Ada mobil, oke. Ada yang tahu? Sebagai base untuk decisions making, you're right, to achieve smart spending. Yep, itu juga masuk. Tapi dari sisi saya, karena saya yang melakukan terjun di situ ya, jadi saya akan ngomong mengenai perspektifnya saya gitu. Saya ngerangkumnya menjadi 3 ini. Atraktif karena challenge always there. Yang tadi saya bilang, digital ecosystem itu it's very huge, very, very, very huge. Kalian nggak mungkin bosan di dalam situ, karena pasti akan nemu hal-hal baru. Kemarin misalkan baru tahu ada perubahan ini, besok mungkin one of the platform atau one of the partner dia udah ngeluarin hal yang baru lagi. Dan we need to keep up with the updates gitu ya. That's why kalian nggak akan pernah bosen di dalam doing analytic in digital marketing, karena yang tadi saya bilang. Yang kedua, backward learning. Maksud saya backward learning ini gini, mungkin tim analitik itu adalah satu-satunya tim yang punya privilege buat ngelihat semua platform itu dan tahu semua platform itu dari perspektif data. Mungkin kalau kita bandingin dengan programmatic gitu ya, programmatic itu dia cuma handle beberapa platform gitu ya, kayak DV360 atau TTD gitu, itu adalah contoh-contoh platform yang dihandle sama programmatic. Tapi bedanya dengan tim analitik ataupun tim data itu dia punya akses ke all platform. Because we need to do analytic, we need to do perform based on all data, so we need to get access to all of the platforms. So data ataupun tim analitik itu adalah satu-satunya tim yang punya privilege buat punya akses dan learn from the data. Nah, menariknya begini, teman-teman kalau udah dikasih tahu data, dikasih tahu structure data gitu ya, itu pasti akan penasaran tuh, gimana sih cara setupnya, gimana sih cara tampilan depannya di UI-nya gitu ya, atau user interface-nya gitu, gimana sih bentuknya? Oh kayak gini, dari data tuh bentuk hasilnya kayak gini loh. Ternyata dia inputnya bentuknya model gini. Jadi dari structure data kita tuh bisa menduga ataupun tahu ataupun belajar lagi mengenai cara mereka setup gitu. Cara apa sih yang diinput di user interface. Jadi itu I call it as backward learning gitu ya. Karena kita akan kita belajarnya bukan dari depan gitu, tapi kita belajarnya dari belakang gitu, dari data baru ke depan gitu. So it's very interesting, it's very attractive, it's very like you will not get any bored to learn new things gitu ya. Always have new things. Nah yang terakhir tuh ini yang the most important things I would like to mention, karena exposure ke teknologi yang banyak banget, mulai dari
Azure atau cloud ataupun AI ataupun machine learning ataupun you can talk any of any platforms, Python, R ataupun apalagi Power BI, terus Tableau ataupun Data Studio, a lot of things. And the more, the merrier. And it's if you kalau kalian punya semua exposure itu dan kalian tahu caranya menggunakan exposure itu, percayalah, kalian di mana aja pasti akan survive. Dan like everybody mentions, digital is everywhere, right? Gitu ya. Jadi kalian pasti survive di industri apapun dan bisa masuk ke industri apapun, nggak cuma digital marketing gitu. Jadi always interesting kalau ngomongin analitik di digital marketing ataupun di industri lain. Nah, ini saya mau masuk sedikit mengenai pola pikirnya, apa sih yang mau klien ataupun apa sih yang penting itu dilihat oleh klien ataupun advertiser as our client gitu ya. Nah, sebenarnya industrinya tuh tergantung dari industrinya. Industri itu bisa beda-beda. Karena the variety-nya tuh banyak. Industri itu bisa dari industri itu objektif ataupun yang mau dilihat itu juga beda. Tapi saya mau kasih garis besarnya. Jadi sebelum saya kasih garis besar di sini, saya mau cerita tentang funnel dulu nih. Funnel marketing itu pasti mulainya dari funnel itu pasti ngerucut ya, namanya funnel marketing, dan itu pasti mulainya dari basic needs-nya. Basic needs itu kita kalau di sini kalau teman-teman bisa lihat, ini kan kerucut juga menyerupai funnel gitu ya. Funnel itu pasti mulai dari awareness. Teman-teman sadar nggak sih ada brand ini? Teman-teman sadar nggak sih ada produk ini? Gitu. Terus mungkin kalian teman-teman pernah ke expose dari campaign-nya, itu teman-teman jadi kayak engage ataupun teman-teman pernah dengar ceritanya dari orang lain gitu ya, feedback dari orang lain, itu bisa jadi engage ke campaign-nya dia, mulai misalkan ke nge-like dari postingannya dia ataupun visit gitu ya. Nah, itu udah masuk level of engagement gitu. Terus masuk ke leads-nya. Leads itu sebenarnya kayak considerations, udah mulai consider nih, beli nggak ya, atau mau baca deh reviewnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu udah mulai ke considerations. Nah, habis considerations, teman-teman purchase itu do some actions gitu ya, kalian beli lewat e-commerce atau lewat website-nya dia, any other channel gitu ya, atau tokonya dia, physical gitu. Itu adalah flow-nya ketika seseorang mau membeli sesuatu atau funnel marketingnya dari suatu produk gitu. Tiap-tiap industri, tiap-tiap brand itu pasti punya beda-beda funnelnya. Yang mau saya kasih tahu teman-teman di sini itu adalah tiap-tiap industri yang tadi saya bilang itu punya objektif yang beda-beda. Kayak Unilever, dia itu nggak akan nge-push purchase sebagai atau objektifnya ada bukan purchase untuk majority campaign-nya, karena dia itu lebih mau trigger kayak brand awareness-nya dari brand-nya dia. Contoh kalau yang paling gampang adalah kayak gini. Teman-teman, kalau saya tanya satu questions, paling ingat sabun apa? Teman-teman boleh chat nggak? Type in di chat, brand apa sih yang paling teman-teman ingat? Ya, ada Lifebuoy, Dettol, Biore, Dove, Lux, Gift, Cap Tombak, oke. Ya, Nuvo, Shinzui, good. Itu adalah top of mind. Jadi, yang ketika saya tanya satu kategori yang teman-teman ingat, itu adalah top of mind dan bagaimana advertising itu bekerja gitu ya. Nah, untuk FMCG, brand awareness itu important. Biar menciptakan kayak teman-teman tuh inget kalau ditanya shampoo ataupun sabun apa sih yang paling sering dipakai, itu menjadi top of mind. Jadi kalau ketika masuk ke minimarket, toko kelontong ataupun supermarket, teman-teman tahu tuh top of mind-nya, udah tahu nih kalau ngeliat sabun ngeliatnya apa gitu. Nah, berbeda dengan banking industry gitu ya. Kalau banking itu lebih banyak ke leads gitu ya. Leads itu apa sih? Banking ataupun otomotif itu lebih banyak ke leads gitu ya. Leads itu apa sih? Leads itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini
ada email address, ada data, regular use, frequent use gitu ya. Leads itu kayak gini, ketika dia masang campaign, banking industry ataupun otomotif ini, dari digital campaign-nya itu, dia sebenarnya mau attract sebanyak mungkin orang itu untuk sign up ataupun ngedownload aplikasinya ataupun daftar buat coba test drive gitu untuk otomotif gitu ya, test drive gitu. Dari situ dia akan dapat yang namanya informasi mengenai email address, nanti dia akan do a regular campaign. Jadi sampai situ dia tahu sebenarnya campaign-nya itu atraktif bagi beberapa orang, sehingga orang ini itu mencoba untuk sign up atau mencoba untuk ngisi form atau mencoba untuk daftar test drive. Jadi modelnya di tiap industri itu bisa beda-beda. Beauty itu yang paling menarik adalah beauty sebenarnya, beauty atau healthcare, beauty dan healthcare gitu. Dia akan lebih banyak ke purchase-nya lebih banyak. Kalau teman-teman bisa tahu nggak sih istilah ini, social commerce? Ada yang tahu social commerce itu apa? Social commerce, any guess? There is no wrong answer, guys. Pemasaran lewat social media, TikTok Shop, yap, Instagram Shop, yap, jualan di sosmed, ya. Intinya adalah dia itu men-trigger orang buat jualan itu ke sosial media, dan di sosial media itu udah langsung ada skornya gitu. Kalau dulu mungkin ketika kita masuk ke Instagram itu ya, ketika kita klik satu link, linknya itu akan ke drive ke salah satu e-commerce gitu ya. Contohnya yang orange ataupun yang hijau gitu ya. Masuk ke situ. Tapi dengan adanya social commerce ini, orang itu jualan dari sosial medianya yang tadi teman-teman udah sebutin. Salah satunya adalah TikTok Shop yang populer sekarang. Nah, untuk industri beauty atau healthcare itu very powerful banget karena dia sekalian review yang cewek-cewek biasanya nih, ataupun nggak menutup kemungkinan yang cowok-cowok juga gitu ya. Yang cewek-cewek lihat lagi swipe TikToknya gitu, nemu ada influencernya lagi nge-review sesuatu atau nge-review ataupun live streaming gitu ya di TikTok, dan dia langsung bilang, kalau mau beli ini klik di sini segala macam gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh gimana powerfulnya social commerce untuk industrinya beauty dan healthcare gitu. It's very powerful gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalau saya balikin lagi, what important to the client itu depends on the industry gitu ya. Industrinya bisa macam-macam, dan what important to the client it's also matter on their industry gitu. Nah, ini yang last but not least, gimana sih data itu bisa membantu digital marketer gitu ya. Jadi data ini, sebelum masuk ke data, saya mau masuk ke stakeholder-nya. Jadi kalau teman-teman masuk ke grup M, ataupun masuk ke industrinya advertising, media advertising gitu ya, teman-teman pasti akan bertemu dengan stakeholder. Stakeholder itu orang yang punya yang as advertiser ataupun mereka yang punya media budget gitu ya. Nah, teman-teman akan bertemu dengan beberapa stakeholder gitu. Dalam organisasi klien gitu ada beberapa stakeholder. I want to go through it before we go how data can help them gitu ya. Saya mau jelasin dulu beberapa tipenya stakeholder gitu. Jadi ada yang pertama, ada yang namanya corporate. Di industri atau multinational company, itu corporate ini mereka yang ngelihat dari helicopter point of view. Helicopter point of view itu kalau teman-teman fokus ke satu brand, tapi mereka ini adalah yang ngelihat dari sisi company-nya, secara total perusahaannya gitu ya. Nah, dari sisi total perusahaan, mereka ini akan ngelihat kayak, saya mau lihat total spend saya di platform mana sih yang paling gede gitu. Mereka mau ngelihat itu. Karena mungkin mereka ada yang namanya GBP, Joint Business Plan dengan partner-partner tertentu. Contoh, misalkan Unilever itu punya GBP dengan Google gitu, atau GBP dengan TikTok gitu, atau GBP dengan Meta gitu, Meta platform. Jadi mereka ini yang ngelihat secara total, tapi ada lagi yang tim spesifik yang akan jadi partnernya di agensi gitu, yang kita sebut sebagai media team.
Media team ini mereka yang punya kendali atas media, media budget, ataupun media planning, ataupun kalendernya, misalkan mereka memasang iklan itu di mana aja, ini adalah orang-orang yang kontrol itu. Mereka kadang kontrol uangnya juga, karena uangnya dari pocketnya media gitu ya, budgetnya media, jadi mereka akan kontrolnya. Nah, yang ketiga ini yang brand gitu. Orang-orang brand ini adalah orang-orang yang handle brandnya. Di Unilever itu ada banyak banget brandnya, dan dari masing-masing brand itu ada tim khusus yang supervise brand-brand, spesifik brand gitu ya. Mereka yang ngontrol kayak brand health-nya, brand awareness-nya, atau media brand perceptions-nya. Jadi kalau brand perception itu, kalau saya bilang gitu ya, misalkan Lifebuoy gitu, brand perceptions-nya kan kayak sehat, ataupun anti kuman, segala macam gitu ya. Itu adalah brand. Dan yang terakhir ini adalah e-com gitu. Nggak semua company punya e-com team, tapi most of multinational company atau FMCG company, mereka punya e-com. Oke, I still have 8 minutes. Oke, let's... Nah, ini adalah tipe-tipe stakeholder. Berikutnya saya mau ke ini untuk menjawab gimana sih data itu bisa penting bagi orang-orang ini. Jadi yang pertama itu, gimana caranya, tadi channel kita banyak, ada yang search, ada yang sosial, ada yang dari Google, ada yang dari Meta. Tiap-tiap platform itu punya yang namanya dashboard mereka sendiri, tapi tidak ada yang namanya satu dashboard yang bisa mengcover semua channel. That's why agency exists, that's why my role exists, that's why my team exists. We, in agency, will consolidate all of the data dari masing-masing platform gitu ya, dari Google, Meta, TikTok, terus DV360, dari other publisher, menjadi satu kesatuan, dan melihatnya secara spendingnya dari platform mana sih yang banyak gitu. Nah, ini biasanya yang akan kita taruh sebagai top levelnya, overview-nya gitu. Duit yang advertiser burning atau yang mereka bakar, itu di channel mana aja yang paling banyak. Simpelnya gitu. Yang kedua, ini baru kita tambahin namanya performance. Performance itu bisa impressions, bisa reach, bisa click, video view gitu ya, atau yang cost metric gitu ya. Jadi banyak levelnya lagi. Dari spending by platform, kita lihat by performance-nya. Nanti kita turun lagi yang ketiga, by brand. Brand mana yang contribute? Campaign mana yang contribute? Nah, yang keempat itu campaign sebenarnya. Campaign mana yang contribute ke brand itu? Jadi kayak piramida itu benar-benar. Yang terakhir itu adalah kreatif. Kreatif ini yang tadi udah disinggung gitu ya. Kita bikin yang namanya kreatifnya bisa menyesuaikan dengan weather ataupun dengan lokasi. Itu namanya dynamic creative optimizations gitu ya, DCO gitu. Jadi dari data, based on data, kreatif model ini yang disukai oleh audience yang model gini. Kita ngelihatnya dari situ, kita develop new creative dan make decisions based on the data yang udah kita collect gitu. Jadi begitu caranya data ini bisa membantu marketers. Tapi last slide, ini saya mau ngomong summary-nya. Good level data itu bisa membantu marketers itu untuk apa aja. Tadi kan secara hierarki needs-nya kan. Ini secara fungsinya data itu dipakai itu seperti apa sih? Yang pertama dipakai sebagai targeting. Semakin bagus data yang kita punya, kita tuh akan understanding target yang mau kita show dengan campaign-nya kita atau ads-nya kita, itu semakin narrow. Semakin narrow, kita punya chance yang makin baik buat nge-trigger tujuan dari campaign itu. Either itu sebagai brand awareness, atau considerations tadi, atau even purchase gitu ya. Jadi, targetingnya semakin narrow, objektifnya akan lebih gampang dicapai. Yang kedua, planning better. Jadi, kita kalau punya data yang bagus, historical data yang bagus, kita bisa tahu untuk tahun depan kita butuh budget berapa untuk mendapatkan output yang sama ataupun untuk mendapatkan output yang lebih dari situ. Yang ketiga itu benchmark. Benchmark ini sebagai kayak saya mau tahu dong base-nya saya itu
berdasarkan spend-nya saya, misalkan saya punya duit 50 miliar gitu, 50 miliar ini saya dapatnya benchmarknya berapa ya, CPM saya cost-nya berapa ya gitu ya, cost per-nya itu berapa ya saya dapatnya yang tahun lalu gitu. Saya bisa 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 asumsi, bisa pakai itu sebagai benchmark saya buat budgetin tahun depan ataupun 2 tahun lagi gitu. Yang keempat, budget switching gitu. Jadi kalau kita punya data yang bagus, ini bisa ngelihat nih sebenarnya dalam satu brand ataupun dalam satu company gitu, saya punya 4 campaign dalam satu brand, saya bisa tahu nih campaign mana nih yang nggak oke, saya bisa cut budgetnya, saya bisa pindahin, misalkan dari campaign C, saya mau pindahin budgetnya ke campaign D, karena campaign C kayaknya nggak perform, campaign D punya possibility buat perform gitu. Jadi budget switching itu harus ngelihat dari data. All of this based on the data gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik gini. Forecasting outcome gitu. Jadi kalau kita punya data yang bagus, kita punya good historical data gitu, kita bisa predict itu predict upcoming campaign pakai AI ataupun machine learning gitu, atau gabungan dari AI dan machine learning. Kita bisa develop tools-nya, dan Group M has that capability gitu buat ngedrive outcome performing upcoming campaign based on AI dan machine learning gitu. I think that's all dari saya, teman-teman. Saya harap itu menjadi menarik buat teman-teman, dan teman-teman punya kayak insights-nya dari sisi yang berbeda gitu ya. Over to you, Cita. Thank you banget Kak Bandi. Wah, ini menjadi pengetahuan baru ya buat kita semua nih, bahwa sebenarnya peran data itu bisa kemana-mana juga ya, masuk ke digital marketing juga, dan butuh data juga gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar data nggak usah khawatir, nantinya bisa banget loh teman-teman berkarir di bidang data, dan nanti macam-macam sesuai dengan preferensi karirnya teman-teman gitu. Oke, kalau gitu sebelum kita next ke sesi selanjutnya, kita bacain dulu pertanyaan untuk Kak Bandi nih. Kayaknya udah ada beberapa juga yang masuk Kak pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama dari Afiyah Putri Azahra. Saya berminat untuk berkarir sebagai data analytics, tapi masih ragu untuk memulainya. Apa langkah yang harus dilakukan untuk menjadi data analytics yang profesional? Oke, dari Kak Bandi ada tips? Silakan. This is very good questions. Kadang orang-orang itu akan kayak, saya mulainya dari mana ya, gitu ya. Banyak cara, dan kalau teman-teman pernah tahu pepatah itu banyak jalan menuju Roma gitu kan, belajarlah sampai ke negeri Cina gitu ya, itu salah satu yang benar-benar nyata sih menurut saya. One of the example adalah Kristo gitu ya, dia mulai dari yang dia nggak tahu, backgroundnya pariwisata, he doesn't know anything about data analytics, data digital marketing gitu ya, dan Revoyu mungkin salah satu jawaban gitu, salah satu jalan gitu ya. Jadi teman-teman bisa ambil course dari Revoyu, ataupun kalau teman-teman punya kayak good mentor, ataupun teman-teman punya kayak teman yang bisa ngebantuin belajar, ataupun punya good material, ilmu itu bisa datang dari mana aja, yang kayak belajar sampai negeri Cina, banyak jalan gitu. Jadi kalau menurut saya untuk di sini, karena saya harus ngomongin Revoyu juga ya, jadi promoin Revoyu juga. Jadi Revoyu mungkin salah satu cara untuk memulai gitu. Oke, thank you Kak Bandi untuk jawabannya. Thank you juga Afiyah ya yang udah bertanya. Dan mungkin teman-teman lainnya juga yang masih galau nih mau berkarir kayak Afiyah. Mudah-mudahan jadi tercerahkan. Next nih Kak, dari VB Jovita. Data apa saja yang akan kita analisa jika kita bekerja di industri periklanan? Sebagai seorang data analis, kita bisa ditempatkan dalam departemen mana aja ya? Wah, oke, silahkan Kak. This is very interesting questions. Yang tadi saya tunjukin, kalau teman-teman masih ingat digital ekosistemnya itu tiap platform itu akan mengeluarkan data dari masing-masing platform itu. Data apa aja? Banyak macam datanya. Ada data performance campaign. Data performance campaign ini bisa datang dari Facebook, TikTok, Google Ads, semuanya. Terus ada yang lagi, data yang kedua, yang paling penting itu adalah data audience. Data audience ini dari mana aja? Data audience ini kalau
kalau advertiser punya website gitu ya, itu dia bisa tahu tuh siapa aja yang ngeklik websitenya atau masuk websitenya, berapa lama orang itu ada di page mana aja. Itu adalah data audience. Yang paling terkenal adalah Google Analytics ataupun Adobe Analytics ataupun yang lain gitu ya. Jadi data audience itu menjadi must. Itu bisa menjadi, kalau teman-teman pernah dengar namanya first party data, itu adalah one of the first party data. Yang ketiga, data-data dari lain. Contoh, bisa aja advertiser itu atau klien kita ngasih data sales. Mereka mau ngelihat korelasinya iklan dengan sales. Atau data brand health track, BHT. Datanya survei gitu ya. Benar nggak sih campaign ini meningkatkan brand awareness kita based on survei gitu. Nah, itu adalah banyak macam datanya. Dan there is no limit. I can assure you, there is no limit on what data that you can take on your plate gitu ya. Itu luas banget konsep limitnya nggak ada. Dan untuk pertanyaan kedua, kita bisa ditempatkan dalam departemen mana saja. Any department, including in planning. Tadi di grup M itu ada yang namanya connection planning. Terus di media buying itu yang di tempatnya Christopher tadi. Dan itu bisa di mana aja, terutama ketika kamu punya good sense of data dan good analytic people, kamu nggak usah takut, kamu akan ditempatkan di mana aja, tapi kamu akan dicari oleh orang-orang itu. Bahkan kamu akan dicari sama klien kamu dan jadi kayak, wow, you are the star of this industry gitu loh. Kamu akan dicari sama orang itu, dan departemen itu it's not important, but you will be relevant to them gitu. You'll be star. Saya udah ngelihat yang model gitu dan I have so many example gitu. Begitu. Wah, oke. Thank you banget jawabannya nih dari Kak Bandi ya. Mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaannya VB. Nah, 2 pertanyaan terakhir nih Kak dari Rizkia Azahra. Bagaimana tim data di grup M mengkomunikasikan hasil analisisnya? Apakah ada tips untuk mengkomunikasikan data yang sudah kita analisis ke stakeholders? Good questions. Another good questions. Di grup M kita, terutama saya di reporting and analytics, of course, one of the yang paling simple untuk mengkomunikasikan hasilnya adalah pertama kita showing on the dashboard gitu ya. Showing on the dashboard itu bisa membantu mendigest informasinya jauh lebih mudah karena kita put like visualizations in there gitu lah, ataupun impact analysis in there gitu ya. Jadi mediumnya bisa macam-macam, tapi kalau di grup M, salah satu contoh yang saya bilang, dashboard itu adalah salah satu output yang paling mudah buat menyampaikan hasil analisis. Dan tipsnya gimana? Tipsnya sebenarnya very straightforward untuk menyampaikan analisis kalau analisisnya memang benar-benar useful atau relevan ya ke stakeholder-nya gitu. Kalau di grup M, karena kita culture-nya, ini balik lagi ke culture-nya benar-benar open, so kayak salah satu contoh aja kita bisa kayak saya datang ke satu teman, ke satu tim gitu, hey kalau gue lihat dari data ini kayaknya campaign lu bentuknya kayak gini loh, campaign lu tuh perlu di twitch kayak gini loh, itu bisa one of the way. Tapi yang paling kalau dari sisi grup M ya, saya ngomong dari sisi personal profesional saya gitu ya. Tips untuk mengkomunikasikan data yang paling simple ke stakeholder itu adalah pertama, kontennya clear, mediumnya bisa banyak macam, email maupun one-on-one communications ataupun presentasi ataupun report bentukannya itu mediumnya bisa macam-macam. Konten to be clear, actionable, harus ada actions di situ karena kamu merekomendasikan atau punya analisis tertentu. Yang ketiga, itu harus simple. Jangan pakai too technical term gitu, yang mungkin kliennya nggak care, I don't care gitu. At least I want to know your perspective gitu. Jadi 3 itu, fokusin ke 3 itu aja. Kontennya harus ada, dan actionable, dan yang ketiga, make it simple. Oke, thank you banget Kak Bandi. Wah, ini sangat
berguna banget nih pastinya ya buat teman-teman yang juga mungkin bingung gimana sih cara komunikasikan data. Nah, ada tips tadi 3 ya dari Kak Bandi. Sekarang last question Kak, Rebecca Indah nih bertanya, tantangan atau kesulitan apa sih yang dihadapi pada saat mengkombinasikan data analytics dengan digital marketing untuk pertumbuhan bisnis dan basic skill yang harus dimiliki itu apa? Oke, silahkan Kak. This is very broad questions and also interesting questions gitu ya. Saya mau jawab dari sisi yang sedikit berbeda gitu. Data analitik itu mungkin saya bisa bilang itu data audience gitu ya. Dan digital marketing ini adalah data performance dari campaign gitu. Mulai dari impressions, klik, ataupun spend-nya gimana, ataupun add to cart atau link clicks atau inline link clicks gitu ya. Itu adalah data digital marketing. Nah, menghubungkan antara dua data ini itu sulit, susah gampang. Kalau misalkan datanya udah punya clear structure dan clear key combinations, ataupun saya bilangnya kayak ada key-nya yang jelas gitu ya, kita bisa dengan gampang meng-connect-in datanya. Tapi kalau nggak ada, itu akan merubah the whole structure gitu. Before you integrate the data, you need to restructure the whole process. Jadi yang paling menarik di sini adalah dari data kita bisa masuk ke proses misalkan dari yang nggak ada key-nya tadi, kita harus tambahin prosesnya, dan itu harus dieksekut dengan certain manner oleh tim-tim yang as eksekutor gitu ya di lapangan. Itu mereka harus execute dengan benar supaya datanya at the end, datanya good data yang bisa kita pakai buat nge-integratein satu sama lain. Basic skill itu ada macam-macam tergantung dari case-nya. Tapi basic skill yang utama sebenarnya harus punya understanding of the logic of data structure. Gitu. Data itu structure modelnya kayak gimana. Yang kedua, yang basic skill yang harus dimiliki itu adalah Excel. At least tahu Excel, kalian akan jauh lebih mudah untuk mempelajari tools-tools lain. Contohnya kayak SQL ataupun Python ataupun R, itu akan jauh lebih mudah. Basic of the data, it's Excel dulu. How Excel perform, it will help you, gitu. Gimana pivot itu kerja, gimana caranya VLOOKUP, itu akan membantu. Jadi, at least 2 itu dulu. Saya nggak mau bikin ribet, ada yang lain sebenarnya, tapi saya keep dulu. Yang 2 ini adalah basic, it's a must. Oke, wah terima kasih banyak nih Kak Bandi untuk jawaban-jawabannya. Dan juga mudah-mudahan teman-teman yang lain jadi makin tercerahkan ya. Udah dengerin sesi masterclass bareng Kak Bandi, dan tadi udah dengerin juga pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Mungkin ada pesan-pesan atau tips-tips apa nih Kak buat teman-teman? Saya nggak banyak tips, karena anyway, saya juga masih belajar. Mungkin saya juga akan perlu belajar dari teman-teman gitu ya. Tapi satu hal yang saya yakinin gitu, kalau teman-teman suka dengan sesuatu, go for it dan enjoy the process gitu. Kalau teman-teman misalkan, I'm interested in digital marketing, saya mau belajar digital marketing, you need to enjoy the process as well gitu ya. Kalian mesti enjoy the process. The more you enjoy, the easy you will digest all the material gitu. It's not that hard. Kalian cuma perlu kayak enjoy the process, and you will flawless. You will flow with the flow gitu. Gitu. Oke, thank you banyak nih. Jadi agak jaksel ya. Thank you banyak nih Kak Bandi. Buat sesi-sesinya hari ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak. Kalau gitu, boleh teman-teman say bye-bye. Dadah Kak, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time. Wah, gimana teman-teman tadi sesinya? Terima kasih banyak nih Kak Bandi udah ngasih insight ya tentang industri digital marketing yang ternyata juga memerlukan bidang data analytics. So, teman-teman yang udah kepingin juga berkarir di bidang data analytics, pastinya jadi mulai kebayang ya ternyata industri pekerjaan ataupun kira-kira karir goal kalian ini bakalan kayak gimana. Pastinya luas banget. So, teman-teman juga jangan khawatir kalau kepingin berkarir di bidang data analytics, salah satunya juga bisa bergabung nih data analytics program yang kali ini aku akan infokan ya melalui Revo You Updates.
kalau teman-teman bergabung di full stack program dan kepingin mengupskill diri supaya bisa jadi talent dengan skill yang mumpuni, dengan kira-kira skill yang dicari-cari sama perusahaan, nah silahkan nanti bisa juga gabung di full stack karena nanti kalian akan bertemu dan diajarkan langsung oleh para instructor yang juga merupakan praktisi handal di bidang data analytics, sehingga nantinya materi yang diajarkan ini bakalan relevan banget nih dengan dunia pekerjaan yang sesungguhnya, serta teman-teman juga nanti nggak cuma diajarin teori tapi juga bisa mempraktikkan di dunia pekerjaan. Nah, jadi teman-teman di sini bisa nantinya mengupskill diri dan juga sampai bisa mengakselerasi karir di bidang data analytics ya kalau kalian gabung di full stack program. Kira-kira siapa aja sih gitu ya kalau misalnya pengen tahu nih instructor yang mengajar di full stack data analytics program di RevoU. Nah, pastinya teman-teman selain akan diajarin langsung sama para praktisi handal supaya bisa tahu ya kira-kira gimana sih praktiknya di dunia pekerjaan. Nah, teman-teman juga bisa dapetin nih lebih dari 150 jam kelas live 2 arah dan interaktif bersama para instructor tersebut. Yang biasanya kalau di tempat lain ataupun di online course lainnya ini nggak sampai sebanyak ini untuk kelas-kelasnya. Nanti teman-teman juga bisa kepoin nih siapa aja instrukturnya, bisa cek di journal.revou.co/instructor-revou-fsda dan teman-teman juga bisa kepoin juga gitu ya di sana kira-kira belajarnya tentang apa aja sih gitu ya, materi-materinya pastinya juga akan sangat banyak banget yang didapatkan dari mulai understanding business problem dan nanti ada juga belajar tentang mengolah data, mengoperasikan tools, visualisasi data gitu ya sampai nanti belajar tentang mengkomunikasikan insight. Nah, karena di program full stack ini ada 2 pilihan ya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan career goal kalian masing-masing. Dan kabar baiknya nih, sekarang lagi ada promo early bird yang diskon 3 jutanya ini juga berlaku untuk kedua program tersebut. Jadi aku mau infoin buat teman-teman, program pertama ini ada yang 3 bulan khusus untuk skill boosting aja. Jadi kalian bisa belajar secara intensif materi-materi yang tadi ya dari mulai understanding business problem, mengolah data, mengoperasikan tool sampai dengan mengkomunikasikan insight dipelajari secara intensif di program 3 bulan bersama dengan para instructor. Nah, ini tuition fee-nya sebesar 17 juta rupiah, teman-teman. Tapi karena lagi ada early bird promo, teman-teman bisa dapetin skill boosting ini seharga 14 juta rupiah aja. Lalu program yang kedua, ada program 6 bulan. Ini bisa lebih lengkap ya, dapetin materi-materi skill boosting secara intensif, plus dapat juga career support dan project dengan personalized mentor untuk bisa memastikan journey karir kalian bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa dibantu untuk menuju career goal kalian masing-masing. Nah, ini untuk program yang 6 bulan bisa kalian dapatkan dengan tuition fee 20 juta rupiah, tapi karena lagi ada early bird juga ya, sama-sama diskon 3 juta, maka teman-teman bisa dapetin semuanya dari mulai belajar intensif sampai dengan karir support tadi dengan harga 17 juta rupiah. Nah, karena untuk early bird ini ada kuotanya terbatas, so teman-teman yang udah mulai tertarik untuk ikutan gitu ya, bisa banget mengamankan dulu kuota early bird diskon 3 jutanya dengan cara mendaftar melalui link yang ada di pin live chat YouTube. Dan nanti teman-teman setelah daftar nggak harus langsung bayar ya, tenang aja. Nanti setelah daftar kalian bisa ikutin dulu rangkaian tes masuk dan konsultasinya. Setelah nanti dinyatakan lolos dari tesnya dan sudah dinyatakan cocok nih sama programnya, baru setelah itu kalian bisa memutuskan lagi ya, diskusi lebih lanjut nih, kira-kira mau pakai opsi pembayaran yang mana nih untuk nantinya bergabung ke full stack program. Nah, apa aja opsi pembayarannya yang nanti bisa kalian diskusikan? Yang pertama ada upfront ataupun lunas 100% di awal, lalu ada split payment, ini cicilan sampai dengan 3 kali tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi, serta ada cicilan dengan tenor yang lebih panjang juga gitu ya, yang 6 bulan, 12 bulan, sampai 18 bulan, dan di sini cicilannya start dari 900 ribuan per bulan. Yang paling belakangan nih, yang paling sering ditanyain juga, ada study now pay later, atau ini adalah SNPL, ini cicilan tanpa DP yang bisa kalian gunakan, di mana nanti cicilan tuition fee itu bisa kalian bayarkan start dari bulan ke-7 setelah lulus dari full stack program di sekitar 1 jutaan per bulan ya untuk cicilannya ya. Jadi sesuai dengan namanya, kalian bisa study dulu sekarang, nanti pay cicilannya belakangan aja setelah kalian lulus dari full stack program. Jadi buat teman-teman yang juga kepingin ya mengupskill diri, memiliki skill set yang dicari-cari nih sama perusahaan, kepingin jadi talent di bidang data analytics dan juga kepingin dibantu perjalanan karirnya juga, maka bisa nih bergabung di Full Stack Data Analytics Program. Silahkan daftar melalui link yang ada di pin live chat YouTube karena kuotanya terbatas, teman-teman. Tenang aja, nanti setelah daftar kalian gak harus langsung bayar.
kalian bisa ikutin dulu konsultasi dan tes kecocokan teman-teman. Jadi daftar dari sekarang untuk yang mau mengamankan slot untuk batch yang terdekat ini. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa besok kita ketemu lagi. So jangan sampai skip, pastinya bakalan daging banget nih. Nah kalau gitu untuk sesi besok aku tunggu teman-teman semuanya untuk hadir lagi. Dan untuk sesi malam hari ini aku cukupkan aja. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat terus ya teman-teman. Dan terima kasih, selamat malam semuanya. See you tomorrow. Dadah.